Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam, Shalom. Majelis dan Jemaat GPIB Hosana Tanjung Uban mengucapkan selamat datang dalam ibadah keluarga Rabu 14 Oktober melalui media video streaming GPIB Hosana Tanjung Uban. Bagi jemaat yang ingin mendapatkan tata ibadah dapat men-scan atau mengunduhnya di deskripsi siaran ini. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Penatua Jan Wilken Purba. Selamat beribadah, kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Jemaat, mari berdiri menghadap Tuhan. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud. Nobatkan Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Hai bintang-bintang fajar terang, bersoraklah terus. Agungkan Dia yang menang dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Bapak Ibu Jemaat, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, Engkaulah Allah kami. Kami mencari Engkau, jiwa kami haus kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah kami memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibir kami akan mengagungkan Engkau. Demikianlah kami mau memuji Engkau seumur hidup dan meminta pertolongan hanya oleh namamu. Amin. Bapak Ibu Jemaat dipersilakan duduk. Kita masuk di dalam litani pujian yang terambil dari Mazmur 19 ayat 8 sampai dengan 11. Kita membaca sebagaimana membaca Mazmur. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Taurat Tuhan itu sempurna, Menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh. memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman, Tita Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni. membuat mata bercahaya, Takut akan Tuhan itu suci. tetap ada untuk selamanya, Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu. bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Demikian litani pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 240A. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah, kita balai sorgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung
Setiap hari ku berhutang pada kasih abadi. Rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku dipikat pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagi-Mu. Kita masuk dalam pemberitaan firman. Pada pelayan firman kami persilakan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada malam hari ini terdapat dari kitab Hosea pasal 11 ayatnya yang ke-5 sampai dengan yang ke-7. Hosea pasal 11 ayat 5 sampai dengan yang ke-7. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah kami yang baik, pujian, hormat, syukur kehadirat-Mu Tuhan, atas kasih dan pertolongan-Mu hingga pada saat ini. Tuhan, layakkan kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Di dalamnya ya Tuhan, kami selalu memohon atas penyertaan-Mu. Biarlah Tuhan bukakan hati pikiran kami, selalu tertuju dan mengarah kepada Tuhan, sehingga hidup kami penuh dengan sukacita dan damai sejahtera daripada-Mu. Kami mau membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Urapi kami lewat kuasa daripada Roh Kudus, sehingga kami memahami, mengerti dan melakukannya, bahkan beroleh berkat-berkat daripada-Mu. Berkati kami semuanya, keluarga-keluarga GPIB Hosana yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan memohon. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita membaca kitab Hosea pasal ke-11 ayatnya yang ke-5. Saya akan bacakan buat kita. Firman Tuhan berkata, mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Demikian pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat keluarga GPIB yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Mengapa mereka harus kembali ke tanah Mesir? Dan mereka ini siapa? Mereka di sini adalah umat Israel. Harus kembali ke tanah Mesir. Mengapa mereka menjadi rajanya Asyur? Bapak Ibu, umat Israel menolak untuk bertobat.
umat Israel betah dalam membelakangi Tuhan. Umat Israel berhenti meninggikan nama Tuhan. Ini yang menjadi persoalan. Mengapa umat ini menolak untuk bertobat dan tidak mau meninggikan Tuhan? Kadang tidak sadar bahwa umat ini diangkat Tuhan, dipanggil Tuhan, dibawa Tuhan ke Yerusalem. Begitu besar kasih setia Tuhan kepada umatnya. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau incap bahwa aku menyembuhkan mereka. Ini yang menjadi kekeliruan umat Israel. Ketika sudah bersenang-senang, sudah memetik banyak buah, meminum madu di Yerusalem, Tuhan memberkatinya, sehingga mereka lupa bahwa Tuhan telah menolong mereka. Demikian juga halnya di dalam kehidupan kita. Sering kita karena kesibukan kita sulit untuk melakukan ibadah. Sibuk karena tugas dan pekerjaan. Banyak bisnis yang harus dikerjakan, sehingga di dalam memuji dan memuliakan Tuhan kadang terbelakang. Disinilah kehadiran Nabi Hosea mengajak semua umat Israel dan juga mengajak kita semua supaya selalu meninggikan Tuhan, takut akan Tuhan, dan juga mau bertobat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, memang di dalam kehidupan banyak persoalan. Apalagi di dalam hidup seperti pandemi Covid sekarang ini. Dilarang beribadah. Tetapi marilah kita jadikan ibadah itu menjadi obat untuk melawan Covid. Karena kalau Tuhan bersama kita, siapa yang menjadi musuh kita? Inilah yang menjadi kekuatan iman bagi kita. Seperti contohnya seorang Ayub. Ayub tidak seorang yang berdosa, tetapi Ayub menderita. Penderitaan yang dialaminya untuk mencobai dia. Ia kehilangan segala-galanya, termasuk harta bendanya, anak-anaknya, kesehatannya juga, bahkan ditinggalkan sama istrinya. Hanya satu yang dia tetap pegang, yaitu imannya. Hanya iman dan percaya tetap dan sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga
ia ditinggikan, sehingga Ayub dipulihkan dari segala apa yang dia miliki. Ayub dipulihkan Tuhan, memperoleh 2 kali lipat dari harta bendanya sebelumnya. Inilah merupakan satu contoh yang harus kita teladani di dalam kehidupan beriman kita. Sebesar apapun penderitaan, seberat apapun beban, ketika kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, niscaya Tuhan juga pasti selalu menolong kita. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, penderitaan itu bisa merupakan akibat hukuman Tuhan ataupun ujian yang direstuinya. Karena itu jika kita menderita, hendaknya bertobat dan tabah menghadapinya. Bertobatlah karena mungkin kita berdosa. Tabahlah karena kita sedang diuji oleh Tuhan. Itu berarti kita adalah orang yang dikasihi Tuhan. Dosa merusak persekutuan jemaat. Oleh sebab itu hendaknya kita merancang dan melakukan seluruh kegiatan pelayanan jemaat sesuai dengan kebenaran. Dengan demikian jemaat bertumbuh sebagai orang benar, adil, juga jujur, bukan jadi penipu, bukan jadi pencuri, bukan juga gila hormat, bukan juga tinggi hati dan lain-lain, tetapi dengan meninggikan Tuhan, dengan memuliakan Tuhan, berharap akan Tuhan, segala sesuatunya Tuhan pasti pulihkan. Inilah yang menjadi dasar iman kita. Kiranya keluarga-keluarga menjadi kuat dan lebih dikuatkan imannya seperti Ayub. Walaupun begitu besar tantangan dan persoalan, tetapi dengan keteguhan iman dan berserah kepada Tuhan, Tuhan memulihkannya supaya kita beroleh kehidupan yang kekal. Memang menderita di dalam mengikut Tuhan, tetapi itu menderita daging, kedagingan yang menderita, tetapi kekekalan akan kita peroleh bersama dengan Tuhan. Upah kita besar di surga ketika kita membuang segala hawa nafsu. Mari serahkan segala persoalan hidup kepada Tuhan, harap akan pertolongannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Pujian malamku nyanyikan syukurnya Tuhan padamu. Meskipun sinar surya hilang, Engkau tetap cahayaku. Tiada sayang ibu bapa yang menandingi sayangmu. Tak putus ku kau pelihara, kau sumber rahmat bagiku. Dengan setia kau menjaga, mengasuh, membimbingku. Engkau sertaku tiap saat pun dalam susah dan keluh. Sekarang tiba
beras lelah. Telah Kau tolong dari pagi, syukurku Tuhan terimalah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah kami yang baik, pujian, hormat, dan syukur kehadirat-Mu ya Tuhan. Karena hanya kepada Tuhanlah kami datang. Karena Tuhanlah yang menjadi andalan di dalam kehidupan kami, supaya kami beroleh keselamatan, supaya palang-palang pintu tidak meremukkan kami, pedang-pedang tidak akan membunuh kami. Tetapi ketika kami berserah dan berharap akan Tuhan, kami beroleh kemenangan, kami beroleh keselamatan. Berkati keluarga-keluarga jemaat GPIB Hosana seluruhnya, dari sektor 1 sampai sektor 4. Biarlah lewat permohonan doa yang dimohon kepada Tuhan, Tuhan menjawabnya. Kami percaya lewat iman percaya kami bahwa bersama dengan Tuhan kami beroleh kemenangan, beroleh keselamatan, dan juga damai sejahtera yang daripada-Mu. Tuhan, hadapkanlah wajah-Mu kepada umat-Mu. Biarlah lewat kasih Tuhan yang hadir, sehingga dengan keikhlasan, ketulusan, kesetiaan datang menghadap Tuhan, kami beroleh damai sejahtera, beroleh kebahagiaan yang daripada Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk pergumulan bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan selalu hadir untuk para pemimpin bangsa ini, baik presiden, baik pun menteri, demikian juga para legislatif, baik DPR, seluruhnya kami serahkan di dalam pimpinan tangan Tuhan, agar segala perkara-perkara yang ada di tengah-tengah bangsa di dalam situasi COVID-19 ini, Tuhan hadir memberi kedamaian, memberikan ketentraman dan kesejahteraan di tengah-tengah umat. Hanya oleh kuasa Tuhan, lewat para pemimpin kami, memberikan kebijakan kepada mereka, sehingga kebijakan yang diambil menjadi kesejahteraan dan kenyamanan di tengah-tengah bangsa. Kami serahkan seluruhnya para pemimpin kami, dari pusat hingga daerah hingga RT RW, seluruhnya di dalam pimpinan tangan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, wabah virus COVID-19 baik yang ada di Tanjung Uban, seluruhnya kami serahkan di dalam pimpinan tangan Tuhan. Biarlah wabah ini Tuhan halau dari daerah kami, agar tidak menjadi penghalang di dalam peribadahan kami. Tapi biarlah ibadah kami yang menjadi obat daripada virus COVID-19 ini, sehingga dengan ibadah, dengan peribadahan kami disembuhkan, dibebaskan, dilepaskan daripada penyakit COVID ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh para tenaga medis yang merawat pasien wabah virus COVID-19. Biarlah Tuhan memberi kesehatan, kesembuhan, dan melepaskan dampak daripada COVID ini kepada perawat tenaga medis seluruhnya, agar mereka dapat melakukan tugas pekerjaannya untuk menyembuhkan orang yang terkena wabah COVID-19. Bapa Surgawi, kami juga berdoa ya Tuhan untuk persatuan dan kerukunan umat beragama di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan, banyak hal nabi-nabi palsu yang menaburkan firman yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan.
Kiranya lewat kuasa daripada Roh Tuhan, buat umat-Mu seluruhnya memberikan kebenaran yang benar, yang jujur dan adil, agar peribadahan kerukunan umat dapat masing-masing berjalan di tempatnya sesuai dengan imannya, mempercayai bahwa Kristus adalah juru selamat. Kami serahkan Tuhan untuk persatuan dan kerukunan dalam umat beragama. Biarlah Tuhan yang selalu batu penjuru dan Tuhan selalu yang hadir untuk menyatakan kebenaran Tuhan di tengah-tengah umat-Mu. Bapa Surgawi, kami juga berdoa ya Tuhan untuk kondisi perekonomian bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan juga yang campur tangan di dalamnya, karena kami percaya cara Tuhan tidak habis-habisnya di dalam melengkapi apa yang menjadi kebutuhan kami. Baik dalam perekonomian, Tuhan juga mencukupkannya. Demikian juga di dalam pelayanan, biarlah kasih Tuhan juga hadir di dalamnya. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk majelis sinode. Biarlah Tuhan juga selalu memberkati, agar di dalam segala program majelis sinode seluruhnya dapat dilakukan sesuai dengan program oleh kasih Tuhan yang hadir di dalamnya. Berkati para pemimpin majelis sinode agar di dalam pelayanannya Tuhan beri kesehatan. Bapa Surgawi, Allah kami yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan untuk panitia pengadaan mobil operasional gereja. Biarlah kasih Tuhan juga selalu memberkati akan panitia ini, biar dapat melakukan pengadaan mobil operasional gereja ini. Kami hanya berharap dan berserah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyatakannya lewat kuasa-Mu. Bapa Surgawi, kami juga berdoa ya Tuhan untuk Ibu Pendeta Roro di dalam segala aktivitasnya. Biarlah kuasa dan kasih Tuhan yang hadir memberkati selaku KMJ, agar pelayanan dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati akan rumah tangganya, berkati akan anak-anaknya, dan kami hanya dapat menyerahkannya di dalam pimpinan tangan Tuhan. Biarlah kesehatan selalu Tuhan limpahkan kepadanya. Bapa Surgawi, kami juga berdoa ya Tuhan untuk para penatua dan diaken, presbiter seluruhnya. Biarlah kasih Tuhan juga hadir memberkati keluarga-keluarga ini, baik penatua diaken seluruhnya, oleh kasih Tuhan, agar pelayanan dapat dilakukan dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk multimedia, organis, demikian juga kantoria. Berkati mereka Tuhan lewat kuasa-Mu, urapi lewat Roh Kudus-Mu, beri kesehatan, limpahkan kasih-Mu, sehingga lewat kuasa daripada Roh Tuhan mereka beroleh berkat, memberi kesehatan, kesembuhan, agar dapat melakukan segala tugas tanggung jawabnya. Bapa Surgawi, kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Herianto Nenggolan, baik di dalam tugas pelayanannya, demikian juga pekerjaannya, demikian juga kan rumah tangganya. Biarlah kasih Tuhan selalu hadir selaku pelayan liturgi pada saat ini, oleh kasih-Mu, oleh Roh Tuhan mengurapinya, sehingga beroleh berkat-berkat daripada Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang sakit. Biarlah Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, agar lewat dari permohonan doa kami nyata bahwa kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah jemaat-Mu GPIB. Nyatakan kuasa-Mu lewat jemaat kami yang sakit. Tuhan pulihkan dia, Tuhan sembuhkan dia, dan mereka menjadi saksi di tengah-tengah umat-Mu bahwa kuasa Tuhan hadir bersama dengan kami. Bapa Surgawi, Allah kami yang baik, kami adalah orang yang lemah,
Tetapi ketika Tuhan bersama dengan kami, kami mampu. Dan kami adalah orang yang berdosa. Ampunkanlah segala dosa dan salah kami, agar kami layak beroleh berkat daripada Tuhan. Inilah doa dan permohonan yang dapat kami sampaikan Tuhan. Kiranya Tuhan sempurnakan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih, marilah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan dengarlah nats Alkitab dari 1 Tawarik 29 ayat ke-17 yang menyatakan, Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 367 bait 1 dan 2. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Dari-Mu jiwa dan ragaku, hanya dalam-Mu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Kita nyanyikan bait yang kedua. Di dalam
Bapak Ibu jemaat, mari berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan korban tubuh dan darahmu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Bapak Ibu jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam, shalom. Kami mohon untuk mendengarkan sejenak sariwarta ibadah keluarga Rabu 14 Oktober 2020. Pertama, ucapan terima kasih. Segenap majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman pada malam hari ini, yaitu Penatua Jan Wilken Purba. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan yang sudah Bapak berikan. Tuhan Yesus memberkati. Berikut kami mengucapkan terima kasih bagi organis, kantoria, dan multimedia yang bertugas pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. 2. Informasi ibadah. Untuk informasi ibadah hari Minggu dan keluarga untuk pekan depan, selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat Minggu 11 Oktober 2020. 3. Pembinaan pengurus dan pelayanan Pelkat Masa Bakti 2020-2022. Akan dilaksanakan pembinaan pengurus dan pelayan Pelkat Masa Bakti 2020-2022 pada hari Sabtu 17 Oktober 2020 pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, dengan pembina narasumber Pendeta Nyonya Roro Dia Kusumawati Roni SSI Teol. Diharapkan kehadiran dari seluruh pengurus dan pelayan Pelkat Masa Bakti 2020-2022. Mari memberi diri untuk dibentuk, untuk dipakai menjadi hambanya yang setia sampai akhir. 4. Pengumpulan persembahan. Diberitahukan bagi jemaat untuk pengumpulan persembahan syukur dan persembahan lainnya dapat menghubungi atau menginformasikan dan menyerahkan kepada masing-masing majelis sektor. Rekap dan perhitungan persembahan akan dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 09.00 atau usai ibadah hari Minggu di Tanjung Uban. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan yang telah Bapak, Ibu, saudara-saudari telah berikan. Kiranya kasih dan berkat Tuhan melimpah atas kehidupan jemaat sekalian. Demikian sariwarta pada malam hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Keluarga jemaat GPB Hosana Tanjung Uban, saya undang bangkit berdiri. Marilah hidup dengan sejahtera dan jadikanlah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 369A bait 1 dan 3. Berjanji setia padamu, ku pinta kau selalu dekat ya Tuhanku, di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin
setia padamu, berikanlah karunia mengikutmu teguh. Keluarga-keluarga jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.